Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya Muhammad Nasihin, mahasiswa pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan memaparkan materi kuliah usul tarbiyah tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak dosen Dr. Iis Arifuddin MAG beserta seluruh Bapak Ibu dosen yang sangat kami muliakan, semoga senantiasa diberi kesehatan yang prima zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari pembahasan. Di sini kami telah merangkum dalam bentuk gambaran secara global. Materi ini secara global berisi tentang pengertian dasar pendidikan Islam yang mana nanti akan mengerucut kepada tiga pembahasan utama. Yang pertama yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. Yang kedua, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam hadis. Dan yang ketiga, dasar-dasar ilmu pendidikan dalam ijtihad. Kita mulai saja dari pengertian dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam, kata dasar. Dalam bahasa Arab kita mengenal asas. Dalam bahasa Inggris disebut foundation. Dalam bahasa Perancis, fondement. Fundamentum dalam bahasa Latin, yang mana secara bahasa memiliki arti dasar, pokok, atau dasar dari segala sesuatu, baik berupa pendapat, ajaran, ataupun peraturan. Sehingga dasar pendidikan Islam di sini yaitu dasar ajaran, yang mana ajarannya bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan juga Ro'yu, yaitu hasil pemikiran manusia. Ketiga sumber ini harus digunakan secara hierarkis. Maksudnya, Al-Quran sebagai sumber utama harus didahulukan. Jika ajaran atau penjelasan tidak ditemukan dalam Al-Quran, itu harus diselidiki dalam sunnah. Jika masih belum ditemukan di dalam sunnah, maka digunakan solusi yang ketiga yaitu ro'yu. Sehingga dari hal ini akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu sunnah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Sama halnya dengan hal itu, ro'yu juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah. Selanjutnya, kita masuk kepada subtopik yang pertama. Tadi di awal sudah kami jelaskan dari dasar-dasar dan sumber pendidikan Islam ini akan ada subtopik utama yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Sekarang kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran, yang mana menurut Azyumardi Azro bahwa Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam mengandung beberapa hal positif bagi pengembangan pendidikan, bimbingan ilmiah, dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Berikut ini beberapa ayat yang menjadi dasar pendidikan Islam, antara lain yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 berisi tentang kewajiban belajar atau mengajar. Yang nomor 2 surat At-Taubah ayat 122 berisi tentang kewajiban belajar mengajar. Yang ketiga surat Az-Zariyat ayat 56 berisi tentang tujuan pendidikan. Yang keempat surat Ar-Rahman ayat 1-4 yaitu menerangkan tentang subjek pendidikan. Yang nomor 5 surat An-Nisa ayat 170
berisi tentang objek pendidikan, yaitu peserta didik. Yang nomor 6 surat An-Nahl ayat 125 tentang metode pengajaran, dan yang terakhir surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang ilmu dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada subtopik yang nomor 2, yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam hadis. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Manfaat yang pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Jadi kita tarik kepada pemahaman dalam pembukaan tadi, ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka selanjutnya kita akan menggunakan alternatif, yaitu dicari dalam hadis. Manfaat yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Adapun subtopik yang nomor 3, yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad. Selain Al-Quran dan hadis, ijtihad juga dapat dijadikan dasar pendidikan Islam. Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama, dalam hal ini disebut mujtahid, untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam terhadap hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaedah-kaedah yang diatur oleh para mujtahid. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Diyakini pula bahwa ajaran Islam berlaku di segala zaman dan tempat. Sholihun likulli zaman wa makan, di segala situasi dan kondisi lingkungan sosial. Demikianlah pemaparan singkat yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri dan kami tutup, kami simpulkan bahwasannya dalam materi dasar-dasar dan sumber pendidikan Islam dapat kami simpulkan garis besarnya, yaitu dasar pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 pembahasan subpokok, yaitu pertama, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. Yang kedua, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam hadis. Dan yang ketiga, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad atau ra'yu. Dengan catatan, Al-Quran sebagai sumber hukum utama ditaruh di nomor 1. Apabila belum ditemukan di dalam Al-Quran, maka alternatif kedua memakai hadis. Kemudian alternatif ketiga baru menggunakan ra'yu ataupun ijtihad, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak dosen. Atas segala perhatian kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.